Yang saya hormati, Ibu Dr. Handas Ermawati Arif, MPD, selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbicara. Sambutlah salam keagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya Ega Miftah Syafitri, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup hingga detik ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kita semua tentu telah paham dan sadar bahwasanya dunia saat ini sedang dilanda kecemasan dan kesulitan akibat dari penyebarluasan virus corona yang kian hari kian menyebar. Ratusan ribu orang terinfeksi, ribuan orang meregang nyawa. Virus ini sampai saat ini pun sangat susah untuk diberantas. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul "Pentingnya Menjaga Kesehatan di Tengah Pandemi Corona". Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Selain menyerang sistem pernapasan, virus ini juga bisa mengakibatkan kematian. Virus ini juga tidak pandang bulu. Dia bisa menyerang siapa saja tanpa ampun, baik dari anak bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan ibu menyusui pun diserang oleh virus ini. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Mengapa dinamakan dengan virus corona? Karena virus ini menyerupai mahkota atau corona matahari jika dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus ini bisa menyebar dan ditransmisikan melalui udara. Selain itu, virus ini juga menyerang saluran pernafasan dan pencernaan. Bagi setiap orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gejala pneumonia seperti demam, batuk, sulit bernafas, dan pada kasus tertentu akan mengalami kegagalan organ. Pasien yang terjangkit virus ini akan mengalami gejala-gejala seperti suhu tubuh yang melebihi batas suhu normal, yaitu besar dari 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala, dan batuk kering. Setelah itu gejala akan memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala ini muncul akibat tubuh yang melawan virus tersebut. Selain itu, pasien yang terjangkit virus ini akan mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala ini muncul karena reaksi tubuh akibat melawan virus corona yang telah masuk ke dalam tubuh. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul setelah 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang bisa terjangkit virus corona jika melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin penderita COVID-19. Yang kedua, memegang
mulut dan hidung tanpa mencuci terlebih dahulu setelah memegang benda yang telah terkena ludah atau air liur dari penderita COVID-19. Dan yang terakhir, kontak langsung dengan si penderita melalui berjabat tangan dan bersentuhan. Lalu, apakah yang harus dilakukan agar terhindar dari virus corona atau COVID-19? Menurut Badan Penelitian Penyakit Amerika Serikat dan Kementerian Kesehatan dan WHO, ada 10 cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari virus corona. Yang pertama, sering mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik. Jika air dan sabun tidak ditemukan, maka gunakanlah pembersih tangan atau hand sanitizer yang setidaknya mengandung 60% alkohol. Yang kedua, hindarilah kontak langsung. Hindarilah kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Apabila di daerah kita telah ada orang yang terjangkit virus corona, maka jangan terlalu mendekat kepadanya dan lebih baik menjauh darinya dengan tidak berkeliaran kemana-mana. Yang ketiga, jaga jarak sosial. Salah satu dari cara pencegahan virus corona yang paling efektif yaitu dengan menjaga jarak sosial. Hal ini sebenarnya telah diterapkan oleh pemerintah agar masyarakatnya menjaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum, tentunya kita telah maju satu langkah dalam pencegahan agar tidak terinfeksi dari virus corona. Physical distancing tidak hanya dilakukan ketika kita berada di tempat umum, tetapi juga bisa kita terapkan di dalam keluarga kita sendiri. Yang keempat yaitu menggunakan masker ketika sakit. Jika sakit, maka gunakanlah masker ketika ingin beraktivitas di luar ruangan. Dan jika ingin memeriksakan keadaan kepada dokter, maka gunakan juga masker untuk menjaga-jaga jika seandainya memang terinfeksi virus tersebut. Lalu, jika kita tidak bisa menggunakan masker, misalnya dikarenakan oleh sesak napas atau penyakit lainnya berhubungan dengan sistem pernafasan, maka kita harus cerdas bagaimana caranya agar orang-orang sekitar kita tidak terinfeksi karena kita sendiri. Yang kelima yaitu tetap di rumah. Dengan tidak keluar rumah atau berada di dalam rumah, tentunya hal ini akan meminimalisir diri kita agar tidak terjangkit oleh virus corona. Yang keenam, hindarilah menyentuh mata, mulut, dan hidung. Tangan merupakan organ tubuh yang paling sering digunakan dalam beraktivitas, dan tentunya tangan sangat rentan dengan virus. Ketika terkontaminasi, tangan akan mudah memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut dengan mudah, sehingga virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan kita sakit. Yang ketujuh yaitu hindarilah kerumunan. Ketika daerah yang kita tempati telah terinfeksi virus corona, maka hal yang penting dilakukan ialah menjauhi segala kerumunan. Karena jika kita menghadiri sebuah kerumunan dan ternyata salah satu di antara mereka ada yang terjangkit virus corona, maka hal ini tentunya akan mempermudah penyebarluasan virus tersebut. Yang kedelapan yaitu tidak berjabat tangan. Dengan tidak melakukan jabat tangan, tentunya tidak akan terjadi kontak fisik. Dan tentunya hal ini juga bisa untuk mencegah penyebarluasan virus corona. Yang kesembilan yaitu selalu perbaharui informasi terkini tentang virus corona atau COVID-19. Dengan sering memantau perkembangan dari virus corona, tentunya hal ini juga akan meningkatkan tingkat kewaspadaan kita sehingga kita akan lebih berhati-hati lagi agar tidak ceroboh dan terkena virus tersebut. Selanjutnya, ikutilah saran yang telah diinstruksikan pemerintah kepada kita agar kita aman dan selamat dan tidak terjangkit dari virus corona. Dan yang terakhir yaitu bersegeralah ke rumah sakit. Jika kita mengalami gejala COVID-19 seperti batuk kering, demam tinggi, sakit tenggorokan, sesak napas, maka bersegeralah ke rumah sakit. Dan
katakanlah kepada dokter gejala yang sedang dialami agar bisa diobati dengan cepat. Dengan demikian, agar kita bisa selamat dan tidak terjangkit virus corona, maka kita harus mengikuti saran yang telah diinstruksikan oleh pemerintah kepada kita. Karena tentunya saran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita adalah pilihan terbaik agar kita tidak terjangkit virus corona. Dan satu hal yang harus dipahami, jika diri kita sendiri yang mengalami gejala COVID-19, jangan pernah takut untuk mengatakannya kepada dokter atau berkonsultasi kepada dokter. Karena tentunya dokter akan membantu kita agar kita bisa sembuh dari virus tersebut. Dan janganlah bersikap egois untuk menyembunyikan gejala yang kita alami, sehingga orang-orang sekitar terkena atau terjangkit virus dari kita sendiri. Satu hal yang harus diingat, jika diri kita sendiri yang mengalami gejala tersebut, maka jangan pernah takut untuk berkonsultasi kepada dokter. Karena tentunya dokter tersebut akan berusaha dan berupaya agar penyakit kita tersebut bisa sembuh. Dan janganlah bersikap egois untuk tidak berkonsultasi, karena tentunya hal ini akan membahayakan bagi orang-orang sekitar kita. Selanjutnya, jangan lupa untuk menjaga pola hidup kita agar tetap sehat dengan tidak begadang, mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, jangan sampai stres, karena jika seseorang stres, hal ini tentunya dapat menurunkan imunitas tubuhnya sehingga akan rentan ketika virus menyerang tubuhnya. Dan yang terakhir, tetap berpikir positif dan jangan takut, karena yang namanya ajal telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Sekian pidato dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.